A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin lil fatih lima ulik wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Sadaqallah, sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Tuhan anakku, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sehat, hikmat jasmani maupun rohani, ya, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas serta ibadahnya, yaitu salah satunya adalah thalabul ilmi, ya. Meneruskan pembelajaran kemarin, ya, untuk mata pelajaran akidah akhlak. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul, ya, baik itu sifat wajibnya maupun sifat mustahilnya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul, ya. Jadi seorang nabi, seorang rasul, ya, diutus ke dunia ini, ya, itu memiliki banyak tugas, ya, baik itu mengajarkan agama, ya, mengajarkan tauhid, dan juga untuk meluruskan yang namanya akhlak, ya, untuk memperbaiki akhlak. Oleh sebab itu, maka di antara para nabi dan rasul ini, ya, salah satunya adalah Rasulullah SAW itu memiliki suatu tugas yang sangat penting, ya. Jadi mau siapapun itu, ya, nabi-nabi sebelum Rasulullah ataupun rasul-rasul sebelum Rasulullah itu memiliki tugasnya masing-masing, ya. Tapi perbedaannya adalah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki keimanan, memperbaiki ketauhidan. Nah, jadi ada salah satu, ya, sifat-sifat atau perilaku seorang nabi, seorang rasul yang harus kita teladani atau harus kita terapkan, ya, kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah sifat penyabar. Ya, jadi dalam menyampaikan ajaran Islam, ya, Rasulullah SAW ini sering, ya, banyak menerima yang namanya cacian, ujian, dan lain sebagainya. Namun Rasulullah SAW tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah putus asa. Bahkan Rasulullah ini menghadapi semuanya dengan lapang dada dan penuh sabar, ya. Ya, jadi dari situlah kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita ini harus memiliki sifat penyabar, ya, meskipun banyak cobaan yang kita dapatkan, ya. Yang selanjutnya adalah sifat kasih sayang, ya. Jadi meskipun Rasulullah SAW adalah seorang yang pemberani, yang kuat dan tangguh, tapi Rasulullah pun sering mengucurkan air mata, ya, atau meneteskan air mata, terutama jika berhubungan dengan keadaan umatnya, yaitu kita semua, ya, bahkan di zaman Rasul pun, ya, ketika beliau berdakwah dan dianiaya hingga terluka, beliau malah mendoakan agar mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi saking memiliki sifat kasih sayang, bahkan Rasulullah pun tidak ingin menyakiti orang-orang, ya. Meskipun Rasulullah ini adalah sosok yang pemberani, yang kuat, yang tangguh, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah lemah lembut, ya. Jadi Rasulullah SAW ini memiliki sifat lemah lembut, ya. Beliau itu marah itu demi kebenaran, ya, apabila memang hal-hal yang haram ini dilanggar. Selain itu, beliau ini adalah sesosok yang lembah lembut, ya. Ketika ada orang Baduy kencing di dalam masjid, ya. Jadi suatu ketika, ya, ada suatu cerita, ya, ketika itu ada seorang Baduy yang kencing di dalam masjid, ya, ketika Rasulullah sudah pertama kali membangun masjid itu. Nah, tapi beliau ini tidak memarahinya, ya. Beliau hanya memberitahu dengan lembah lembut bahwasanya tempat itu adalah tempat ibadah, ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah dermawan. Kedermawanan Rasulullah SAW ini bisa kita katakan tidak tertandingi, ya, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, ya, meskipun Allah telah menghalalkan, ya, 1/5 harta rampasan perang untuk beliau, ya. Namun rampasan perang ini bahkan Rasulullah membagi-bagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, ya. Nah, jadi sebelum maupun setelah meninggal, ya, beliau ini tidak mewarisi apapun kepada keluarganya, ya, karena saking dermawannya Rasulullah, ya. Hal tersebut, ya,
Rasulullah SAW melakukan untuk menyantuni orang-orang miskin, orang-orang yang lebih membutuhkan. Ya. Tuh, jadi saking dermawannya Rasulullah. Lalu yang terakhir adalah rendah hati. Ya, Rasulullah adalah orang yang mudah bergaul dengan semua orang. Ya, terutama kepada para sahabat, ya, kepada musuh-musuhnya, kepada keluarga dan utusan raja. Ya, semua diperlakukan dengan baik. Ya. Karena akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, maka ia dikagumi oleh semua bangsa, ya, semua orang, semua manusia. Ya. Apakah kita bisa mencontohnya seperti Rasulullah, ya, menjadikan beliau uswatun hasanah, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena sesungguhnya semua yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulnya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita tidak menaati apa yang diperintahkan, berarti kita juga tidak menaati apa yang diberikan oleh Allah, ya. Jadi ada banyak cara yang dapat kita lakukan dalam menaati ajaran-ajaran yang telah diberikan para nabi dan para rasul, terutama Rasulullah SAW, ya, dalam mengajarkan agama Islam, ya, mengajarkan agama Allah. Nah, jadi cara-cara menaati Rasul, ya, salah satunya antara lain yang pertama itu adalah mengetahui riwayat kehidupan para Rasul, terutama Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawanya. Ya, jadi kita harus mengetahui sejarahnya, kita harus mengetahui beliau itu seperti apa, keluarganya seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. Ya. Seperti yang terjadi, ya, ketika Rasulullah SAW ini dari perjalanan, ya, ketika Rasulullah ini Isra Mi'raj, ya, banyak orang-orang yang tidak mempercayai bahwasannya Rasulullah ini telah Isra Mi'raj. Namun ada satu sahabat yang membenarkan itu semua, yang bernama Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mengapa Abu Bakar ini menerima gelar As-Siddiq? Ya, karena Abu Bakar As-Siddiq ini selalu membenarkan apa yang Rasulullah katakan atau yang telah terjadi kepada diri Rasulullah. Ya, jadi saking percayanya, ya, Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, maka diberi gelar As-Siddiq. Nah, jadi kita ini harus benar-benar yang namanya membenarkan berita, ya, membenarkan berita atau mempercayai berita yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Lalu mengamalkan syariat yang dibawanya, ya, dalam hal ini syariat Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Ya, syariat-syariat sebelumnya pun sama, ya. Karena pada zaman dahulu itu belum ada yang namanya agama Islam, baru hanya ada tentang ajaran kepercayaan atau ajaran tauhid, dan semuanya ini menyembah kepada Allah, ya. Tapi ketika di zaman Rasulullah, maka ajaran-ajaran tersebut disempurnakan, ya, hingga menjadi sempurna, dan sampai sekarang kita menyebutnya dengan ajaran agama Islam, ya. Lalu mencintai dan membela para rasul, terutama Nabi Muhammad SAW. Lalu meneladani kehidupan para rasul, ya, menghidupkan sunnah Rasul, memperbanyak membaca sholawat atas nama Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan agar nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Nah, jadi masih banyak lagi perbuatan-perbuatan, ya, yang bisa kita lakukan di dunia ini untuk menaati keteladanan dari Rasulullah SAW. Nah, jadi meskipun kita bukan Rasul, ya, meskipun kita tidak seperti Rasul, ya, setidaknya kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya, ya. Karena yang diajarkan ini adalah sesuatu hal yang baik-baik, ya. Amalan itu baik, ya, perbuatan itu baik, dan segalanya baik. Nah, itu. Jadi mau bagaimanapun kita, ya, kita ini harus bisa mengikuti, ya, meskipun tidak bisa seluruhnya, ya, bolehlah sebagian, namun nanti bertahap, ya, gitu. Karena pada dasarnya seorang nabi dan seorang rasul ini diutus ke dunia ini untuk membenarkan akhlak, untuk membenarkan sifat, untuk membenarkan perilaku, serta menyebarkan ajaran yang benar, ya. Itu pelajaran kita hari ini, ya. Untuk ujiannya, ya, nanti kisi-kisinya bisa di-share, ya. Kisi-kisinya di-share nanti untuk kelas 4
bisa berupa soal. Nanti soalnya tidak banyak-banyak ya, karena soalnya esai saja ya, soalnya esai ya, tapi menjawabnya tidak boleh yang namanya ya menjawabnya simple gitu ya. Ketika disuruh dijelaskan, maka jelaskan dengan sebaik-baiknya gitu. Ketika disuruh menyebutkan, maka sebutkan dengan jelas gitu. Jangan sampai ketika disuruh sebutkan ya hanya beberapa, ketika disuruh menjelaskan hanya sedikit saja ya. Jadi semakin banyak pemahaman kalian tentang pelajaran, maka semakin bagus nantinya. Itu saja ya untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.